Halo guys, ketemu lagi nih bersama gue Arsy di YouTube Grasikom. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran dengan e-book. Nah, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, tombol yang merah ini nih di bawah ini, dan jangan lupa klik tombol lonceng biar gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel gue. Nah, kuy, kita kupas materi ini dan kita kenalin apa itu e-book. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu e-book. Pasti kalian pernah dengar kan kalimat e-book? Ya, e-book. Atau bisa kita sebut electronic book atau juga buku digital. Pada perkembangan ilmu dan teknologi, tidak lepas dari peranan buku. Meskipun sekarang ini teknologi telah berkembang pesat, tetapi buku masih memegang peran penting dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat. Tapi buku masih menjadi peranan sangat penting. Hadirnya perangkat teknologi seperti komputer atau gadget tidak lantas menggusur buku. Meskipun secara fisik, buku dan penerbitan cetak mengalami dampak yang sangat besar dengan adanya teknologi digital. Buku tetap saja menunjukkan eksistensinya. Meskipun tidak hadir secara fisik, kini buku mulai beralih ke dalam bentuk digital atau dikenal sebagai e-book, electronic book. Nah, sejauh ini paham kan apa itu e-book? Jadi, kalau didefinisikan apa itu e-book? E-book adalah sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar, maupun suara yang dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca pada komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Nah, pendapat ini adalah menurut dari Prayitno dan kawan-kawan dalam bukunya yang terbit pada tahun 2013 pada halaman 231. Apabila dicermati lebih jauh lagi, e-book merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menampilkan informasi multimedia yang terdapat pada e-book. Berbagai kelebihan e-book dalam menampilkan informasi yang sudah terintegrasi seperti suara, grafik, animasi, video, hingga informasi yang ditampilkan lebih variatif dibandingkan dengan buku cetak. Nah, paham kan di sini? Kalian biasa lihat di buku cetak hanya ada gambar, tulisan, tapi tidak ada bentuk animasi, tidak ada bentuk video, tidak ada bentuk suara. Nah, kelebihan di e-book ini, mereka menampilkan semuanya, baik tulisan, suara, grafik, animasi, video, dan suara. Menarik bukan? Bila dilihat dari jenisnya, e-book yang sederhana ialah hanya memindahkan buku cetak ke dalam buku elektronik yang ditampilkan oleh komputer. Penggunaan format digital dalam memungkinkan puluhan hingga ratusan buku dapat disimpan loh dalam satu wadah penyimpanan seperti compact disc yang berkapasitas 700 MB, digital versatile disc dengan kapasitas 4,7 sampai 8,5 GB atau flash disk yang mencapai kapasitas 32 GB. Nah, sudah paham kan? Jadi, kita dituntut cerdas nih dalam menilai sebuah buku, baik itu buku cetak maupun buku digital. Jadi, itu adalah pengertian dari apa itu e-book. Sudah paham kan kalian? Nah, selain kita mempelajari e-book, ada juga nih jenis-jenis e-book yang harus kalian pahami.
Bukan cuma satu, tapi banyak. Untuk itu, terus pantengin ya. Nah, di sini ada beberapa jenis e-book. Kalian tahu nggak sih, jenis-jenis e-book itu tidak hanya satu loh, melainkan terdapat beberapa jenis. Nah, yang pertama ada PDF. Kalian pasti pernah denger deh PDF itu. Terus yang kedua ada JPEG. Yang ketiga ada LIT. Yang keempat ada DOCX atau Docs. Yang kelima ada HTML. Nah, itu adalah jenis-jenis dari e-book. Sekarang kita pelajari dulu yang pertama ya. Di sini ada PDF atau kepanjangannya adalah Portable Document Format. Kelebihan dan kekurangannya itu ada beberapa. Nah, kelebihannya di sini adalah file berukuran lebih kecil apabila dibandingkan dengan format dokumen. Jadi bisa tuh disimpan di HP yang memorinya penuh. Hehehe. Yang kedua, baik untuk dipublikasikan dokumen dikarenakan PDF tidak dapat diedit secara langsung. Jadi, bisa aman nih kalau menyimpan dokumen-dokumen dan di-share ke orang lain. Jadi, tidak bisa gampang dirubah dengan mudah oleh orang-orang di luar sana. Yang ketiga, aplikasi yang digunakan untuk membaca file PDF relatif lebih kecil. Nah, itu adalah kelebihan dari jenis PDF. Adapun kekurangannya, apabila ingin melakukan editing pada file PDF tersebut, maka harus dilakukan converting terlebih dahulu. Nah, itu adalah kelebihan dari kekurangan PDF nih. Yap. Yang kedua, dari jenis-jenis e-book itu ada JPEG. Atau kepanjangannya Joint Photographic Export Group. Di sini juga ada nih kekurangan dan kelebihannya. Nah, yang pertama kelebihannya di sini ada ukuran file yang kecil sehingga portable, memudahkan kita preview gambar dan sharing file yang relatif cepat. Kalian biasa nih kan transfer atau sharing foto ke HP satu dengan HP yang lainnya itu dalam waktu sebentar kan. Nah, JPEG memang seperti itu. Itu kelebihan dari JPEG. Ada juga kekurangannya. Yang pertama adalah kompresi yang bersifat lossy sehingga berkualitas gambar menurun. Yang kedua, apabila file yang beresolusi rendah tersebut menurun, maka mempengaruhi kualitas dari printing itu. Nah, yang ketiga di sini dari jenis-jenis e-book ada LIT. Format LIT merupakan format dari Microsoft Reader yang memungkinkan teks dalam buku elektronik disesuaikan dengan lebar layar device mobile yang digunakan untuk membacanya. Format ini memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, yuk kita lihat kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya adalah bentuk huruf yang nyaman untuk dibaca. Yang kedua, kelebihan dari format LIT yang tidak dimiliki oleh format lainnya adalah fitur reading. Nah, itu adalah kelebihannya. Ada juga kelemahannya nih. Kelemahannya, format ini adalah bahasa yang digunakan untuk fitur reading baru tersedia dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita yang awam bisanya cuma bahasa Indonesia, bahasa medok, bahasa yang lainnya, pasti agak susah kan memahaminya. Nah, selanjutnya yang keempat. Di sini ada DOCX atau Doc. Format Docs merupakan format dari Microsoft Word yang mudah dan banyak ditemui di lingkungan sekitar kita. Format ini sangat banyak digunakan karena sangat familiar nih bagi kita, bagi masyarakat Indonesia. Nah,
Adapun kelebihan dan kekurangannya di sini ada beberapa. Dari kelebihannya yang pertama, mengkonversi secara otomatis apabila di dalamnya terdapat gambar. Yang kedua, dapat langsung melakukan editing tanpa terlebih dahulu mengkonversi filenya. Kekurangannya di sini adalah ukuran file dengan format ini lebih besar dibandingkan dengan format PDF yang tadi sudah dijelaskan di atas ya. Kekurangan selanjutnya, format dokumen atau DOCX memungkinkan terjadi ketidaksengajaan data teredit sehingga dapat mengubah data. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari DOCX. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, di sini ada HTML atau Hypertext Markup Language. Jadi, HTML adalah dokumen teks yang dapat dibaca untuk dipublikasikan di www. Tahu kan www? World Wide Web. Dan semua nama file dokumen HTML mempunyai ekstensi HTML dan HTM. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya ada beberapa juga nih. Kita pelajari dulu yang kelebihannya ya. Yang pertama, HTML dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi yang berbeda. Yang kedua, dapat ditambahkan dengan gambar statis atau dinamis, bahkan menggunakan gambar yang dijadikan hyperlink. Selanjutnya, di sini ada kekurangan juga nih. Nah, kekurangannya menghasilkan halaman yang statis dan untuk memperoleh halaman yang dinamis harus menggunakan bahasa pemrograman yang lebih lanjut, lebih rumit. Mungkin ya kalau bagi orang awam. Yang kedua, apabila ingin menampilkan dokumen dalam halaman dinamis, memerlukan waktu yang sangat lama. Bagi pemula sangat sulit karena terdapat teks-teks yang banyak. Yang terakhir kekurangannya adalah halaman kurang interaktif. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari berbagai jenis-jenis e-book. Sudah paham kan sampai sini? Selain dari jenis-jenis e-book, ada juga nih format-format e-book. Nah, di sini ada beberapa format-format e-book yang harus kalian ketahui. Mungkin ada beberapa juga yang mungkin familiar di kalian. Yang pertama, ada AZW atau Amazon Word. Yang kedua, ada EPUB atau Electronic Publication. Yang ketiga, ada KF8 atau Kindle Fire. Yang keempat, ada Mubi atau Mubi Pocket. Yang kelima, ada PDB atau Palm File Database. Selanjutnya, ada PDF. Nih yang mungkin kalian pahami. PDF itu sendiri yang tadi dijelaskan adalah Portable Document Format. Selanjutnya, ada PRC atau Palm Result File. Terus ada juga HTML, Hypertext Markup Language. Selanjutnya ada CHM atau Compressed HTML. Selanjutnya ada XHTML dan yang terakhir XML. Nah, selain itu ada juga nih dari e-book sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Di sini saya akan memberitahu kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat dulu ya kelebihannya. Kelebihannya dari e-book, harga lebih murah dibandingkan dengan buku konvensional. Jadi dengan e-book kita nggak perlu nih beli-beli buku yang setebal-tebalnya. Kita bisa menghemat uang dengan menggunakan e-book. Kelebihan yang kedua, ramah lingkungan. Jadi kita lebih menghemat kertas. Yang ketiga, anti rusak secara fisik. Yang keempat, mudah dibawa dan memiliki ukuran yang relatif kecil. Yang kelima, menghemat waktu dan tempat. Dan yang terakhir,
sistem pengirimannya sangat cepat. Jadi kalian dimanapun dan kapanpun bisa mengirimkan buku elektronik itu. Nah, itu adalah kelebihan dari e-book. Nah, kekurangannya di sini adalah membutuhkan perangkat yang telah terkomputerisasi. Jadi harus perlu perangkat. Baik itu HP, komputer, tablet, iPad, notebook, dan lain-lainnya. Yang kedua, boros energi. Walaupun diklaim ramah lingkungan, ternyata e-book boros energi karena memakan daya listrik. Yang ketiga, berlama-lama di depan monitor. Itu menjadi kelemahannya. Yang keempat, beresiko merusak mata lebih cepat dibandingkan dengan buku konvensional. Yang kelima, terlalu banyak formatnya. Yang keenam, tingkat keamanannya. Dan yang terakhir, sensasi. Jadi, membaca buku rasanya kurang sreg jika tidak mendengar suara sreg saat membuka lembar baru dari buku itu. Nah, itulah penjelasan materi tentang e-book dari saya. Sampai sini, kalian jelas ya, paham ya? Nah, jika ada pertanyaan, jika kalian bingung, jangan risau. Kalian boleh tanya di kolom komen bawah ini. Ya, tapi jangan lupa klik tombol subscribe yang merah di bawah ini ya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini ya. Thank you, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.